Halo teman-teman, bertemu lagi dalam video pembelajaran program studi jurnalistik dalam mata kuliah retorika bersama saya Gum Gumilar. Hari ini kita akan membahas mengenai optimalisasi penggunaan alat bantu. Kalau kita berbicara penggunaan alat bantu, banyak sebenarnya yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum kita menentukan alat bantu apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama kita berbicara lokasi. Lokasi di mana proses retorika, proses presentasi, pidato, atau hal lain yang kita lakukan untuk berbicara di depan umum, itu kita perlu pahami. Contohnya, apakah kita berbicara di luar ruangan, di lapangan, di halaman, atau kita berbicara di ruang meeting yang lokasinya tidak terlalu besar, ruangan juga representatif, tidak banyak gangguan, atau kita menggunakan sarana yang cukup besar, misalkan di aula yang tertutup, atau bahkan di studio. Nah, kita perlu tahu karakteristik dari ruangan yang akan kita gunakan. Karena itu akan berkaitan dengan kelengkapan yang kita perlukan untuk proses retorika atau proses presentasi dan pidato yang akan kita gunakan. Selain itu, setelah kita mengetahui lokasinya, kita juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang lain. Misalkan pencahayaan, ya, kemudian apakah memadai atau tidak unsur cahaya yang ada dalam ruangan tersebut. Banyak hal lagi yang perlu kita perhatikan, teman-teman, ketika kita mau melakukan presentasi kita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tadi lokasinya, kemudian juga kita mengetahui apa yang kita butuhkan, kita juga mengetahui bagaimana karakteristik dari ruangan kita, apakah pencahayaannya bagus, apakah membutuhkan pencahayaan tambahan, atau juga kita butuh audio tambahan, karena bisa jadi audionya apakah itu memungkinkan untuk kita gunakan atau tidak di ruangan tersebut. Maka kita perlu lakukan beberapa hal untuk melakukan optimalisasi dari alat yang kita gunakan untuk membantu proses pencapaian atau penyampaian informasi yang kita lakukan. Ya, sebagai contoh, misalkan kalau kita mau melakukan presentasi di dalam ruangan, mempergunakan alat bantu proyektor misalkan. Maka kita harus pastikan bahwa proyeksi gambar yang muncul di layar di hadapan audiens kita itu dapat dilihat dengan jelas, jernih. Kita juga perlu mengetes kenyamanan pandangan audiens kita. Bandingkan dengan yang tadi, ketika kita menggunakan layar, apakah audiens kita nyaman untuk menyaksikan apa yang ditampilkan di layar tersebut? Bahkan yang jangan lupa, apakah mereka nyaman memandang kita yang ada di hadapan mereka yang menjadi pembicara? Karena apa? Kenyamanan mereka memandang itu akan mempengaruhi bagaimana mereka menyimak, memaknai, memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian kita juga harus uji coba. Apakah audio yang kita gunakan itu cukup membantu?
Misalkan kita pidato di luar ruangan dengan audiens yang banyak, tentu saja kita butuh audio dengan kekuatan yang cukup tinggi untuk menjangkau semua khalayak kita. Sangat berbeda kalau kita menggunakan audio yang ada di ruangan yang kecil. Bahkan bisa jadi tanpa alat bantu pun audiens kita bisa dengar. Tapi kalau kita ada di panggung, mereka cukup banyak, kita tidak bisa hanya dengan berteriak. Kita harus menggunakan speaker, ya tentu dengan kekuatan yang tinggi, gitu ya. Dan bagaimana kita meletakkan audio yang kita gunakan. Karena meletakkan audio yang kita gunakan pun bisa mengganggu kita sebagai pembicara, bisa mengganggu audiens kita. Contohnya, apabila kita meletakkan speaker di belakang kita, tentu suaranya akan mengganggu kita, akan mengganggu alat lain seperti mikrofon yang kita gunakan. Jadi kita harus tes itu. Ya, dimanapun tempatnya, baik dalam ruangan, luar ruangan, kita harus tes. Apakah audio itu membantu kita? Dan jangan sampai ketika kita mau mulai, ternyata audio yang kita gunakan tidak berjalan dengan baik. Mati. Atau suaranya ada gangguan-gangguan. Noise-nya banyak. Nah itu harus kita hindari dengan melakukan pengetesan di awal. Kemudian kita juga harus mengetes pencahayaan. Bisa jadi memang ada sebuah tempat yang sudah disediakan sedemikian rupa dengan pencahayaan yang cukup baik. Contoh yang paling sering terjadi, teman-teman, ketika kita menggunakan layar ya untuk menampilkan presentasi kita, ternyata kualitasnya jauh berkurang. Karena apa? Karena pencahayaannya yang tidak baik. Ada satu tempat yang perlu dimatikan pencahayaannya supaya bisa terlihat dengan jelas, tapi mengganggu interaksi kita dengan audiens karena menjadi gelap. Tapi itu bisa sebenarnya teratasi kalau alat yang digunakan untuk kita presentasi memang alat yang bagus, dengan kualitas yang bagus, dengan pencahayaan yang terang pun dia bisa terlihat dengan baik, jadi tidak perlu diredupkan. Jadi itu tergantung juga dengan alat yang kita pakai. Dan pengetesan itu menjadi sangat penting. Nah, selanjutnya alat apa saja sih yang sering kita gunakan? Mungkin kalau melihat perjalanan teknologi yang sering digunakan untuk alat bantu presentasi, banyak di antara teman-teman saat ini bahkan mungkin belum pernah melihat alat tersebut. Ya, jadi karena sekarang ketika masuk ke sekolah, ya kemudian atau bahkan ketika kuliah, alat yang digunakan sudah mempergunakan televisi, walaupun beberapa masih mempergunakan LCD, tapi dulu kita menggunakan OHT misalkan, overhead projector, di mana kita membuat di plastik transparan, kita membuat sebuah gambar, kemudian kita simpan dan nanti di sebuah alat nanti akan terproyeksikan. Pada gambar nanti teman-teman bisa lihat seperti apa bentuk dari OHT. Ada juga slide proyektor dan foto slide yang versi lama gitu ya, di mana kita menyimpan beberapa slide foto kemudian diproyeksikan. Dan ini untuk kegiatan biasa presentasi sudah jarang digunakan. Kalau LCD proyektor, mungkin masih banyak kita pakai ya. Di ruang kelas, di ruang meeting, kita masih menggunakan LCD proyektor yang terhubung dengan laptop, kemudian kita tampilkan dengan PowerPoint, dengan Canva, dan sebagainya. Ya, banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk menampilkan slide presentasi kita. Dulu kita juga mengenal video player, video kaset gitu ya.
Dan sekarang sudah jarang gitu ya. Kita sekarang mempergunakan file-file yang ada yang disimpan di laptop kita yang langsung diproyeksikan atau dipresentasikan menggunakan alat proyektor. Ada juga flyer proyektor atau film proyektor atau yang biasa kita gunakan untuk nonton film gitu ya, dan sekarang masih dipakai sebenarnya, dan itu juga masih digunakan. Kemudian selanjutnya kita ya kalau kesininya banyak sih alat bantu yang masih sering kita pakai. Kita masih mempergunakan spidol untuk presentasi kita. Kalau di ruangan itu membantu, tapi ketika itu di ruangan yang lebih luas, bukan hanya di ruang meeting atau di kelas, itu mungkin tidak banyak membantu karena tidak terlihat oleh audiens. Alat tulis yang kita gunakan, spidol yang kita gunakan. Jangan lupa juga mikrofon yang sering kita pakai. Itu alat bantu audiovisual yang cukup penting yang harus kita perhatikan, selain tentu saja ada clicker atau pointer yang membantu kita melakukan presentasi. Teman-teman, memang ini sering atau banyaknya dilakukan ketika kita presentasi. Tapi ketika kita orasi, kita jarang mempergunakan alat-alat yang tadi. Alat-alat yang memang hanya bisa dilihat dengan jarak pandang yang terbatas. Untuk orasi dan sebagainya, mungkin tadi alat-alat audio itulah, atau layar yang cukup besar. Kalau kita lihat di di konser sekarang gitu ya, konser musik dan sebagainya, teater, itu layarnya cukup besar dan membantu kita untuk melihat tampilan yang ada di panggung dari jarak yang jauh. Untuk orasi pun itu bisa digunakan. Nah, apa saja sih sebenarnya yang membantu kita untuk melakukan presentasi, terutama presentasi ya, pidato dan sebagainya? Ada banyak teman-teman yang bisa kita gunakan untuk membantu kita melakukan presentasi sehingga apa yang kita sampaikan lebih mudah difahami oleh halayak kita atau oleh audiens kita. Yang pertama, foto. Tanpa foto, apa yang kita presentasikan itu menjadi hambar sebenarnya. Foto itu membantu kita menarik perhatian dari audiens. Juga foto itu kita gunakan untuk membuktikan apa yang kita sampaikan. Bisa tentang kejadian, bisa tentang dokumen-dokumen penting, bisa juga kita memfoto sebuah peristiwa, contoh kasus dan sebagainya. Tentu saja kita harus memilih foto-foto yang memang mendukung apa yang ingin kita sampaikan. Selanjutnya adalah gambar. Foto termasuk juga gambar. Tapi gambar itu biasanya bisa juga kita ilustrasikan sendiri, kita buat sendiri. Carilah gambar-gambar yang mendukung apa yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, video. Video lebih menarik lagi karena ini gambar hidup. Kita bisa melihat secara langsung ya bagaimana proses dari apa yang ingin dikomunikasikan kepada kita. Puisi. Kalau teman-teman melihat beberapa orator atau beberapa motivator, itu banyak yang mengawali sebuah cerita atau mengawali sebuah penyampaian komunikasi yang berisi motivasi itu dengan puisi, dengan kata-kata bijak, gitu ya. Ini menjadi sangat menarik dan ini bisa teman-teman gunakan dalam proses presentasi. Tapi tentu saja
kita harus menyesuaikan. Kita di sana pidato atau presentasi itu untuk apa? Cocok nggak itu digunakan? Kartun dalam bentuk foto, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar, itu juga bisa kita pakai. Lukisan, bisa jadi background kita. Ya, bisa juga jadi konten dari informasi yang kita sampaikan. Iklan banyak menarik ya sebagai contoh dari paparan yang kita lakukan. Apalagi kalau memang iklan tersebut adalah bagian dari apa yang ingin kita sampaikan. Contoh-contoh iklan banyak yang menarik, bahkan banyak digunakan oleh yang presentasi atau oleh orator untuk menarik minat. Iklan-iklan lama yang dianggap lucu-lucu itu bisa dimunculkan. Kemudian clipping berita, dan banyak lagi teman-teman yang bisa kita sampaikan atau bisa kita gunakan supaya presentasi kita bisa berjalan dengan baik. Pada bagian selanjutnya, saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya cukup penting kita perhatikan ketika kita berbicara di depan umum. Apa itu? Miking. Teknik miking. Karena ini sering sekali menjadi masalah. Gitu ya. Pada gambar selanjutnya teman-teman bisa lihat bagaimana cara memegang mic. Cara memegang mic itu bisa bermacam-macam. Bahkan cara memegang mic itu sebenarnya tergantung dari kebiasaan kita. Ya, tergantung dari kebiasaan kita. Kemudian juga tergantung dari jenis mic yang kita gunakan. Jadi dari gambar tadi kita bisa melihat bagaimana cara memegang mic. Tentu kalau kita sudah terbiasa dan kita sudah familiar dengan mic yang kita gunakan, kita tahu mana posisi yang optimal untuk penggunaan mic kita. Selanjutnya ada posisi mic. Ya, kita bisa lihat pada gambar selanjutnya posisi mic. Ada posisi yang di tengah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah itu juga tergantung dengan mic yang kita gunakan. Karena ada mic yang bisa sensitif terhadap keseluruhan dari posisi kita, tapi ada juga yang bisa hanya dari depan. Nah, ketika kita melakukan presentasi, mempergunakan mic, tadi di awal saya sempat mengatakan, posisi kita itu akan dipengaruhi oleh audio yang lain, alat audio yang lain. Ketika kita tahu di mana posisi speaker, misalkan, ya, maka kita harus memilih posisi kita tidak di depan speaker tersebut. Karena itu akan sangat mengganggu. Ya, tapi posisi kita itu adalah di belakang atau di samping dari speaker. Nanti pada saat praktek kita akan mencoba bagaimana penggunaan dari alat-alat bantu tadi. Sehingga kita bisa cukup memahami atau bisa memilih alat bantu mana yang cocok untuk komunikasi yang kita lakukan. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini mengenai bagaimana kita mengoptimalkan alat bantu, terutama alat bantu audiovisual yang memang sangat kita butuhkan supaya proses komunikasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan efektif. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat dan memang sesuai dengan keperluan dari teman-teman dalam pembelajaran retorika.
Terima kasih.